Perkenalkan, nama saya Imam Mustafa dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis dengan NIM 20121010. Perkenalkan, nama saya Ardea Bagus Bimantara dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis dengan NIM 201210004. Perkenalkan, nama saya Zidan Rafli Rasidi. Saya dari Prodi D4 TLM, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Halo, perkenalkan nama saya Mafira Nafri Izani. Saya berasal dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata. Perkenalkan, nama saya Fiodela Brilian. Saya dari Prodi D4 TLM, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Halo, perkenalkan nama saya Tria Sintini Tias. Saya berasal dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Perkenalkan, nama saya Saida Istutu Afnia. Saya berasal dari Prodi D4 TLM, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata. Perkenalkan, nama saya Selviani Muhtadi dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Perkenalkan, nama saya Izatul Asma dari Prodi D4 TLM, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Nama saya Saludina Pramiswati dari Prodi D4 TLM, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Di sini saya akan memperkenalkan rumah adat Papua dan tarian adat Papua. Papua terkenal dengan budayanya yang beraneka ragaman. Salah satunya adalah rumah adat. Nah, rumah adat itu yang bernama Honei. Honei merupakan rumah adat Papua khususnya di bagian pegunungan, yang dimana bentuk dasar rumah Honei adalah lingkaran dengan rangkai dari kayu dan berdinding anyaman serta atap kerucut yang terbentuk dari jerami. Nah, rumah adat Papua ini terlihat sangatlah unik. Kenapa sangat unik? Karena berbentuk setengah bola sehingga tampak seperti jamur. Rumah adat Honei tidak memiliki jendela, hanya ada satu pintu. Hal ini untuk menghangatkan orang-orang di dalamnya. Meski lantai rumah masih berupa tanah, tetap ada lantai atas yang terbuat dari papan untuk tidur. Nah, untuk tarian adat Papua yaitu tarian tumbuk tanah atau dansa tumbuk tanah. Nah, tarian ini merupakan tarian tradisional khas masyarakat Arfak yang tinggal di Manokwari, Papua Barat. Tari tumbuk tanah ini biasanya dipertunjukkan untuk menyambut acara-acara penting seperti menyambut tamu dari luar lingkungan masyarakat Arfak, terus menyambut kemenangan, dan perayaan pesta pernikahan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan tentang budaya-budaya apa saja yang ada di daerah Papua, khususnya Papua Barat. Budaya yang pertama yaitu makanan khas dari Papua. Seperti yang banyak kita tahu, makanan khas dari Papua ada papeda. Papeda ini terbuat dari tepung sagu. Kemudian yang kedua ada kue lontar. Kue lontar ini umumnya bentuknya seperti pai susu, tetapi untuk rasa lebih manis dan juga lebih gurih. Umumnya terbuat dari margarin, vanili, dan juga tepung terigu. Kemudian untuk budaya yang ketiga yaitu tari-tarian tradisional dari daerah Papua. Tari-tari tradisional yang paling fenomenal dari daerah Papua yaitu ada tari Yospan dan juga tari Cendrawasih. Tetapi di samping itu tari-tarian ini ada banyak, termasuk ada tari Seka juga. Kemudian yang keempat untuk budayanya yaitu batik. Seperti yang kita tahu, batik ini adalah pakaian yang paling terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia. Di daerah-daerah Indonesia berbeda daerah, maka corak batiknya pun berbeda. Seperti di Papua, untuk corak batiknya ada corak Tifa, kemudian ada corak Cendrawasih, ada juga corak orang-orangan Papua, dan juga ada corak Honai. Kemudian di Papua juga ada alat-alat musik, termasuk ada tifa. Seperti yang kita banyak tahu, tifa ini bentuknya seperti gong. Kemudian ada juga beberapa budaya-budaya yang tidak bisa saya sebutkan masing-masing, tetapi sangat banyak di Papua. Saya akan mengenalkan salah satu budaya dari Banyuwangi yaitu Gandrung Sewu atau Seribu Gandrung. Ini merupakan salah satu event dari Banyuwangi Festival yang diadakan sejak tahun 2012 hingga saat ini sebelum pandemi.
Pada awalnya Gandrung Sewu digelar untuk mengenalkan kebudayaan Banyuwangi khususnya Gandrung ke khalayak luas. Pada saat ini Gandrung Sewu sudah menjadi ikon pariwisata budaya Banyuwangi. Event ini diadakan setiap tahun sekali di Pantai Bum yang berlatarkan Selat Bali. Gandrung Sewu juga menceritakan sejarah Belambangan pada masa berdirinya Kerajaan Belambangan sampai kolonial. Tarian ini berkisah tentang terpesonanya masyarakat Belambangan kepada Dewi Padi, Dewi Sri yang membawa kesejahteraan bagi rakyat. Tarian ini dibawakan sebagai ucapan rasa syukur masyarakat pasca panen dan dibawakan dengan iringan instrumen tradisional khas Jawa dan Bali. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah dengan menggelar upacara atau ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rezeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Selain itu, upacara ini juga dimaksudkan sebagai bentuk permohonan rezeki dan keselamatan. Upacara larung saji ini dapat ditemukan di berbagai daerah Pulau Jawa. Sebagai contoh, larung sesaji Gunung Kelut merupakan sebuah tradisi turun-temurun sebagai wujud rasa syukur atas berlimpahnya hasil bumi dari masyarakat di lereng Gunung Kelut. Beberapa hasil bumi seperti buah-buahan, aneka sayuran dibentuk dalam sebuah gunungan kemudian diarak bersama menuju ke kawah Gunung Kelut. Selain hasil bumi, juga ada yang berbentuk nasi tumpengan lengkap dengan lauk pauk. Hasil dari gunungan tersebut tidak serta-merta dihanyutkan ke dalam kawah, melainkan hanya dikumpulkan pada satu titik di dekat kawah saja. Setelah itu, diadakan doa bersama, lalu para pengunjung diperbolehkan untuk berebut hasil bumi dari gunungan. Upacara larung saji ini lebih sering dilaksanakan pada tanggal 1 Suro yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun baru Hijriah. Pelaksanaan ritual ini menjadi salah satu dari sekian banyak ritual yang dilakukan masyarakat Jawa dalam rangka memperingati datangnya tahun baru Hijriah. Prosesi ritual larung sesaji. Titik awal dari prosesi ritual larung sesaji dilakukan di pintu masuk wisata Gunung Kelut. Beberapa kesenian lokal seperti tarian reog, bujang ganong, dan jaranan ditampilkan untuk memeriahkan acara larung sesaji. Lepas itu, sesepuh dan juru kunci dari Gunung Kelut memimpin doa dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran, keselamatan bagi masyarakat sekitar lereng Gunung Kelut. Setelah selesai berdoa, warga mulai memberangkatkan diri mengarah gunungan dengan berjalan kaki menuju puncak gunung. Gunungan dipangkul bersama-sama secara beriring-iringan sampai ke dekat kawah dari Gunung Kelut. Rombongan yang paling depan dipimpin oleh sesepuh desa atau juru kunci gunung, lalu diikuti oleh seorang wanita yang diibaratkan Dewi Kilusuci dengan duduk di atas tandu bak seorang putri kerajaan Kediri. Setelah itu diikuti oleh beberapa orang berjejer membawa hasil gunungan dengan diiringi rombongan warga yang berjalan kaki. Terdapat kisah legenda yang menarik nih di larung sesaji ini. Selain sebagai rasa syukur atas panen hasil bumi, ternyata pada tradisi larung sesaji di Gunung Kelut ini juga ada sebuah kisah legenda yang sangat menarik. Prosesi larung sesaji juga bertujuan sebagai penolak bala dari sumpah Mahesasura kepada Dewi Kilisuci. Mahesasura adalah putra dari senopati kerajaan Airlangga di Kahuripan yang terkutuk menjadi manusia berkepala lembu atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lembu Suro. Diceritakan Lembu Suro mempunyai niat untuk menikahi Dewi Kilisuci, namun sang dewi menolak lamaran tersebut karena Lembu Suro itu memiliki wajah seekor sapi atau lembu. Ia membuat sayembara yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa. Ia meminta dibuatkan 2 buah sumur, yang satu berbau amis dan yang satunya berbau wangi, di atas puncak Gunung Kelut dalam waktu 1 hari sebelum ayam berkokok. Setelah Lembu Suro menyanggupi, sang putri mengkhianati dengan mendorong Mahesasura ke dalam sumur tersebut lalu menimbunnya, yang kemudian menjadi kawah dari Gunung Kelut itu. Di sini saya akan memperkenalkan kesenian dari daerah saya, yaitu reog kendang.
Reog kendang adalah kesenian tradisional dari Kabupaten Tulungagung yang berbeda dengan reog lainnya. Sebenarnya reog kendang lebih mirip pada kumpulan penari jenis alat musik tipa atau jimbe yang dipadukan dengan kesenian jaranan. Pada awalnya, reog kendang bernama Labuhan Kendang. Karena pada perkembangan zaman, Labuhan Kendang dikolaborasikan menjadi satu dengan reogtek yang merupakan sebuah hiburan rakyat pada waktu itu. Selain itu, para gemplak adalah mantan pemain reog Ponorogo, maka dinamakanlah reog kendang yang khas dan tercipta di kota Tulungagung. Para penari kendang memiliki gerakan tari yang khas, yaitu membungkukkan badannya. Hal ini dikarenakan para gemplak yang taat, setia, dan patuh kepada Waro. Maka dari itu, sosok Waro selalu ada pada kesenian reog kendang Tulungagung sebagai pawang atau bomo. Akan meneruskan penjelasan dari reog kendang. Pokok pada reog kendang ialah pakaian penari reog kendang yang masih mengadopsi pakaian jatilan geplak reog Ponorogo hingga saat ini. 1. Penari pembawa kendang dengan mengenakan pakaian jatilan yang ada pada reog dan menggunakan udeng yang biasa digunakan oleh para waro. 2. Penari buta dengan kostum yang menyeramkan. 3. Penari kuda kepang dengan anyaman kuda dan kostum jatilan. 4. Penari babi dengan patung tipis berbentuk babi. 5. Topeng naga dengan topeng bernama jepaplok. 6. Warok dengan pakaian panadon. Musik yang digunakan pada kesenian reog kendang menggunakan perkusi gamelan reog seperti selompret, gong, kendang, kempul, dan tanpa angklung. Tetapi bunyi tatabuhan kendang yang dibawa oleh penari masih dapat didengarkan. Selain itu juga terdapat nyanyian campur sari yang lainnya. Di sini saya akan memperkenalkan budaya dari daerah saya, Jombang, yaitu Candi Rimbi atau Candi Arimbi. Candi Rimbi terletak di kaki Gunung Anjasmoro, tepatnya di tepi jalan raya di sebelah tenggara Kecamatan Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Nama Arimbi sendiri merupakan nama salah satu tokoh wayangan Mahabharata, yakni Dewi Arimbi, yang merupakan istri dari Prabu Bimasena atau Werkudara, salah satu Bendawa V. Candi Rimbi merupakan candi Siwa, dilihat dari relief yang berisi ajaran tantri yang terpahat di kaki candi. Diduga candi ini dibangun pada pertengahan abad ke-14 sebagai penghormatan kepada Tribuana Tunggadewi Jayawistawardhani yang memerintah Majapahit pada tahun 1329 sampai 1350. Dugaan ini didasarkan pada ditemukannya dua buah arca Dewi Parwati yang diperkirakan merupakan pencerminan Dewi Tribuana. Kedua tersebut saat ini tersimpan di Museum Trawulan dan Museum Nasional. Video kali ini saya akan menarikan tari Zapin dari Kepulauan Riau. Indah tersusun, tangan dihayun, kaki melangkah, mengikut rentah, cantik dan anggun, senyum menguntung, gadis Melayu, rancak bertanda, tampan perkasa, langkah pemuda, menyusun gerak, pencak berseri, menjeling darah di ekor mata, terpaut rasa, oi dalam hati. Alun beralun, alun di alun, irama hati dan sejarah, janganlah canggung, ayo berlalu, lagu rasa berkaya. Terima kasih telah menonton video ini.